Lisa, bagian 25 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Lisa melihat tubuh Saga terpelanting setelah sebuah mobil tanpa ampun menghajar tubuhnya. Tubuh pria itu mendarat dengan keras di jalan beraspal. Lisa seketika menjerit melihat tubuh Saga tergeletak tidak berdaya di atas jalan. Dengan sekuat tenaga ia bangkit, tidak memedulikan lagi luka di tubuhnya yang terasa sakit. "Saga, bangun ga?" teriak Lisa mencoba membangunkan Saga yang mulai hilang kesadaran. Saga terkulai tidak berdaya di pangkuan Lisa. Matanya yang sayu menatap wajah Lisa. Darah mulai mengalir melalui hidung dan mulutnya, membuat Lisa menjerit histeris. Ia berteriak meminta tolong. Karin yang kebetulan berada di tidak jauh dari tempat kejadian segera berlari ke arah Lisa dan Saga. Orang-orang mulai berdatangan dan berkerumun ingin melihat apa yang sedang terjadi. Karin berusaha menenangkan Lisa yang terlihat syok. Gadis itu berusaha untuk tidak panik. Ia kemudian meminta tolong orang-orang yang berada di sekitar kejadian untuk membantu mengangkat tubuh Saga ke dalam mobilnya yang terparkir tak jauh dari tempat Saga tertabrak. Dan dengan dibantu orang-orang, tubuh Saga dimasukkan ke dalam mobil Karin. Tanpa banyak bicara, Karin segera memacu mobilnya ke arah rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, Lisa tidak henti-hentinya menangis meratapi Saga yang terluka parah akibat benturan yang keras. Darah terus mengalir membasahi baju Lisa. Saga dalam keadaan setengah tersadar. Matanya menatap wajah Lisa yang beruraian air mata. Lisa menggenggam erat tangan Saga. "Kamu harus kuat, Ga. Semua akan baik-baik saja. Aku di sini bersamamu," bisiknya ke telinga Saga dengan suara bergetar. "Maafkan aku, Sa. Aku telah membuatmu marah dan kecewa," ucap Saga terbata-bata. Tak lama kemudian mata Saga pun terpejam. Sesampainya di rumah sakit, Saga segera ditangani oleh dokter untuk diperiksa keadaannya. Lisa pun turut diperiksa untuk melihat kemungkinan ia terluka pada bagian dalam organ tubuhnya. Mengingat ia pun terjatuh menghantam permukaan jalan cukup telak. Dan dokter memastikan Lisa baik-baik saja. Ia hanya mengalami syok yang membuatnya lemas, pusing, dan sempat muntah. Hanya luka goresan cukup lebar di bagian lengan dan lututnya, dan beberapa lebam pada anggota tubuh lainnya. Dan sudah pun mendapat perawatan dari dokter. Ia terlihat masih syok hingga belum bisa diajak berbicara, dan Karinlah yang mengurus semuanya. Saga masih dalam pemeriksaan dokter ketika Lisa dan Karin merasa bingung bagaimana harus menghubungi keluarga Saga yang jaraknya ribuan kilo jauhnya. "Sa, kenapa kita tidak menghubungi Erika saja?" ucap Karin di tengah-tengah kebingungannya mendadak teringat Erika yang tentu saja secara tidak langsung merupakan orang terdekat Saga saat ini. Lisa yang terlihat kuyuh dan pucat hanya bisa mengangguk dan kemudian menyerahkan handphone Saga yang berada di genggamannya. "Oke, kamu telepon Erika ya," katanya lirih. Karin mengambil handphone dari tangan Lisa dan mulai mencari nama Erika di dalam daftar kontak handphone Saga. Tak lama kemudian Karin sudah tersambung dengan Erika dan secara perlahan Karin menyampaikan kabar mengenai kecelakaan yang menimpa Saga dan memberikan alamat rumah sakit di mana Saga dirawat. Tidak banyak yang Karin bisa sampaikan mengenai keadaan Saga kepada Erika karena masih harus menunggu hasil pemeriksaan dari dokter. Setelah berbincang-bincang dengan Erika beberapa saat, Karin menutup teleponnya dan ia memberikan kembali handphone Saga kepada Lisa. Akan tetapi Lisa menolaknya.
Erika akan datang nanti. Tolong kamu berikan handphone Saga kepadanya ya, ucap Lisa tanpa ekspresi. Apakah kamu akan menemui Erika? Tanya Karin sambil menatap wajah Lisa. Dalam keadaan seperti ini, tentu saja tidak, Kay. Karin hanya menghela nafas panjang melihat keadaan sahabatnya yang masih syok berat. Kecelakaan itu terjadi tepat di depan matanya. Siapapun akan mengalami hal yang sama seperti yang Lisa alami saat ini. Dalam sekejap mata, ia melihat sebuah mobil menghantam tubuh Saga dengan keras dan membuat Saga terpelanting cukup telak di jalanan. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Lisa, semua akan baik-baik saja. Kamu jangan khawatir ya. Karin mencoba menghibur Lisa. Apakah kamu baik-baik saja? Ya, Kay. Aku akan ke toilet untuk membersihkan bajuku. Aku tidak mau orang-orang melihatku berlumuran darah seperti ini, sahut Lisa. Apakah perlu aku temani? Jarak toilet hanya 5 meter saja, dan aku tidak akan tersesat, Kay. Karin hanya tersenyum. Baiklah, cepatlah kembali. Lisa berjalan dengan santai meninggalkan Karin sendiri di ruang tunggu. Jalannya terlihat terseok-seok. Dan tak lama kemudian Karin melihat rombongan orang-orang menuju ke arahnya. Melihat gelagat mereka, Karin meyakini mereka adalah Erika dan keluarganya. Maaf, apakah kamu Karin yang menelponku tadi melalui handphone Saga? Tanya salah satu dari mereka. Seorang gadis cantik terlihat panik dan kebingungan. Iya, jawab Karin pendek. Bagaimana keadaan Saga dan apa yang terjadi? Mengapa ia bisa sampai kecelakaan? Gadis itu mencercar Karin dengan beberapa pertanyaan yang membuatnya gugup. Aku belum tahu keadaan Saga karena ia masih dalam pemeriksaan dokter. Dan mengenai kronologi kecelakaan itu sendiri, aku tidak tahu secara pasti. Kebetulan aku ada di sana dan aku mengantarnya ke rumah sakit. Susah payah Karin mencoba memberikan jawaban yang masuk akal. Oh, terima kasih sebelumnya karena telah menolong Saga. Oh iya, kenalkan namaku Erika, tunangan Saga, kata gadis itu sambil mengulurkan tangannya. Karin hanya tersenyum kemudian mengangguk. Sudah aku duga, gadis itu pasti Erika tunangan Saga. Cantik juga. Aku Karin. Karin menjabat tangan Erika. Oh iya, apakah kamu teman Saga? Karena aku baru melihatmu sekarang, tanya Erika. Iya, aku teman Saga, jawab Karin gelagapan karena konsentrasinya terpecah menyadari Lisa belum juga muncul. Matanya sibuk mencari-cari sahabatnya itu. Di mana dia? Kenapa belum muncul juga? Gumam Karin dalam hati. Tak lama kemudian, kedua gadis itu terlihat berbincang-bincang dengan serius. Maaf, aku harus pergi. Oh iya, ini handphone milik Saga. Karin menyerahkan handphone milik Saga kepada Erika. Tunggu sebentar, boleh aku minta nomor handphonemu? Siapa tahu aku akan membutuhkan bantuanmu. Karin memutar otak bagaimana caranya agar Erika tidak menaruh curiga padanya dan juga Lisa. Bagaimana juga ia dan Elisa membutuhkan Erika untuk memantau perkembangan kesehatan Saga selama ia dirawat. Karena tentu saja Lisa tidak akan bisa dengan bebas menengok Saga di rumah sakit. Erika pasti akan selalu ada di samping Saga. Dengan dia mengaku sebagai teman Saga, tentu saja Erika tidak akan merasa curiga tiba-tiba ada dua orang gadis dalam waktu yang bersamaan berada di tempat kejadian dan mengantar Saga ke rumah sakit. Karin tidak ingin Erika justru menaruh curiga padanya ataupun Elisa. Baiklah, Karin kemudian memberikan nomor handphonenya kepada Erika. Kalau ada apa-apa, tunggu saja aku, jangan sungkan-sungkan ya, kata Karin. Baiklah, terima kasih, Erika tersenyum. Karin segera meninggalkan Erika dan keluarganya. Ia sibuk mencari-cari Lisa. Tak lama kemudian ia melihat Lisa duduk di salah satu ruangan tak jauh
di mana Erika dan keluarganya berada. Ternyata diam-diam Lisa memperhatikan Karin dan Erika. Dan dengan mata kepala sendiri, ia melihat secara langsung gadis yang tak lama lagi akan dipersunting Saga itu.